Laurentius Gawat Suparno ingkang sampun tinimbalan dening Gusti satus dinten kepengker. Pramila sadèrèngipun kita sesarengan ngadhep wonten ngarsa dalem Gusti, kula nyuwun kanthi sanget monggo kita tansah nyiapaken batos kita ninggalaken alam keramaian menuju wonten ing alam doa. Sembah pujian Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari domba yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam peringatan 100 hari dipanggilnya saudara kita Bapak Laurentius Gawat Suparno ini, kita mengadakan perayaan Ekaristi untuk mengenang dan mendoakan beliau. Dalam perayaan Ekaristi ini, peringatan ke-100 hari ini disediakan tema untuk kita renungkan, yaitu Allah yang berbelas kasih. Ada dua hal dalam doa kita ini yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, agar kita berdoa atau kita mendoakan agar jiwa saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Allah berkenan mengampuni segala dosa, menerimanya dalam kesatuan hidup dengan Allah dan para kudusnya di surga, dan tidak membiarkan jiwanya lepas dari kerajaan Allah yang abadi. Yang kedua, kita berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan dan bagi umat
menganugerahkan kesatuan, kerukunan, dan pendamaian dalam hidup bersama. Melalui sabda-sabda Tuhan, kita dibimbing untuk menyadari, baik dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya maupun juga dari Injil Matius yang baru kita dengar dan kita baca dan kita dengar bersama tadi, mau menunjukkan bahwa Allah adalah sumber belas kasih. Allah tidak menghukum orang berdosa seperti digambarkan di dalam Injil, bahwa kalau ada dombanya seekor saja yang tersesat, Tuhan Allah akan mencarinya sampai ketemu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau sudah ditemukan satu yang sesat itu lebih berharga daripada 99 ekor yang tidak sesat. Ada sukacita besar ketika satu orang bertobat. Sukacita ada dalam kerajaan surga. Karena itu sabda-sabda Tuhan itu mengingatkan juga kepada kita, Allah sungguh berbelas kasihan kepada umatnya, terlebih juga ketika umatnya itu masih hidup di dunia, memang memiliki tanda-tanda umatnya itu membangun relasi dengan gembalanya, dengan Allah sendiri, dan menunjukkan tanda-tanda bahwa ketika hidup itu umatnya itu adalah bagian dari kawanan dombanya. Karena itu kita berkumpul dengan suatu keyakinan bahwa Allah yang berbelas kasih itu akan mendengarkan doa-doa kita yang mendoakan saudaranya yang telah dipanggil Tuhan. Karena itu kita percaya, kita berkumpul bersama-sama secara khusus dalam peringatan 100 hari dipanggilnya Bapak Laurentius Gawat Soekarno ini. Kita secara khusus mendoakan jiwa beliau agar mendapatkan belas kasih Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan betapa besarnya belas kasih Allah kepada umatnya, terutama kepada domba-dombanya. Ketika masih hidup, kita bergaul dengan saudara kita biasa berjumpa dalam pertemuan-pertemuan kudus, juga dalam perayaan Ekaristi, di dalam doa-doa bersama, dan di dalam kegiatan-kegiatan baik dalam gereja maupun bermasyarakat. Di mana saudara kita ini ketika masih hidup menunjukkan diri sebagai bagian dari kawanan domba Kristus, yaitu umat yang percaya kepada-Nya. Karena itu kita pun percaya, karena belas kasih Allah yang besar itu, kita berdoa bagi keselamatan
jiwanya, dan Tuhan akan meringankan dosa-dosanya. Ya. Yang kedua juga mengingatkan kepada kita yang masih hidup di dunia ini, agar ketika kita hidup dan menjadi domba-domba Kristus di dalam gerejanya, jangan sampai hidup kita tersesat. Jangan sampai hidup kita tersesat. Karena itu kita senantiasa diingatkan, memang Allah itu sungguh berbelas kasih, tetapi kasih Allah itu seperti digambarkan di dalam gerejanya, dan gerejanya itu, hubungan kasih Allah dengan gerejanya itu dilambangkan di dalam perkawinan. Ya, di dalam perkawinan. Misalnya, ya, terutama perkawinan, paham perkawinan Katolik, ya. Dasar dari perkawinan Katolik itu adalah paham ajaran perkawinan Katolik itu adalah satu dengan satu, yakni seorang pria dan seorang wanita, atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan, satu dengan satu. Dasarnya dari pernikahan itu adalah saling mencintai. Nah, kalau mereka itu sungguh saling mencintai, ya, maka tidak ada perceraian. Ya. Kalau saling mencintai kok bercerai, ya tidak masuk akal. Berarti orang saling mencintai. Ya. Nah, dan perkawinan itu adalah dilambangkan hubungan Allah dengan gerejanya. Allah itu adalah suami yang setia, ya. Allah itu satu yang setia kepada umatnya, kepada gerejanya, dan gerejanya itu satu. Gereja itu kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, itu satu. Maka lambang perkawinan itu mau menunjukkan kasih Allah yang luar biasa itu, yang mencintai gerejanya. Dan cinta kasih Allah itu tidak pernah diputuskan, meskipun seringkali umatnya berdosa. Ya, karena Allah itu adalah kasih, Allah adalah belas kasih, dan tidak akan pernah menceraikan umatnya. Karena itu kalau umatnya tersesat, mesti dicarinya sampai ketemu. Pesan dari sabda Tuhan tadi, agar kita membalas cinta kasih Allah yang begitu besar itu, sehingga kita dijauhkan dari kesesatan. Kalau ada domba-domba yang sesat, kita juga mestinya ikut bertanggung jawab. Apalagi kalau itu keluarga kita juga ikut bertanggung jawab, membantu Tuhan ikut mencari domba yang sesat itu agar kembali. Jadi, kalau Allah yang begitu mengasihi umatnya, maka umatnya itu mesti menanggapi cinta kasih Allah itu seperti kehidupan suami istri di dalam keluarga. Kalau mereka saling mencintai, pasti satu sama lain itu saling menanggapi cintanya. Tapi kalau hanya satu saja yang mencintai,
yang lain tidak, maka akan terjadi konflik di situ. Ya. Kalau yang satu mencintai, tapi kalau yang lain itu tersesat dan meninggalkan, maka akan terjadi konflik. Nah, sementara manusia itu seringkali ya jauh tidak sama dengan Allah. Kalau Allah itu mencintai 100% karena Allah itu kasih, ketika umatnya itu tersesat tetap dicari. Tetapi kalau suami istri di dalam hidup dunia ini, meskipun dulu berkata di depan gereja, maksud saya berkat gereja Katolik, di depan imam, di hadapan saksi dan hadirin, ya tak? Belum tentu itu nak sing siji tersesat, sing siji goleki. Belum tentu. Ya, karena kasih manusia itu seringkali membawa ya terbatas, seringkali justru menyesatkan diri, tidak mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Allah itu sumber cinta kasih yang sejati, tetapi manusia seringkali itu tidak mampu untuk mengasihi sesamanya seperti Allah. Maka ketika pasangannya sesat, belum tentu entah suaminya yang sesat, entah istrinya yang sesat, belum tentu ya yang dikhianati itu mencari sampai ketemu lagi. Ada, saya pernah menemukan keluarga yang sudah bubar tidak ketemu lagi karena mereka memang mewarisi cinta kasih Allah itu di dalam hidup mereka. Ada, tetapi 99% mungkin sangat jarang. Kalau ada persoalan yang salah satunya sesat, saling menyalahkan, tidak ada belas kasih satu sama lain. Iki mau tujuan iki berbicara tentang sesat ya, bukan kerasukan roh ya. Kita berbicara tentang kerasukan roh, sonemu kerasukan roh. Ya. Jadi itulah perbedaan antara Allah yang berbelas kasih dan manusia, meskipun itu perkawinan manusia itu sebenarnya dilambangkan hubungan Allah dengan gerejanya. Nah, dari sabda Tuhan ini kita diingatkan ojo sampai kita itu menjadi domba yang tersesat. Ya, ojo sampai dan meskipun ketika sesat itu Allah akan mencari kita, tapi jangan sampai kita menjadi domba yang tersesat. Dalam program pastoral di Kota Gajah, dalam perjalanannya, kami itu mengamati di Setejo maupun di mana-mana paroki Kota Gajah ini, yang seringkali yang banyak dipanggil Tuhan itu yang umurnya sudah mendekati lansia. Kalau dicek dalam data, ada sih yang masih muda 1-2, tapi kebanyakan itu. Maka program paroki itu, ya, dan ini sudah mau dijalankan di wilayah timur, ya, di wilayah timur, agar hidup kita itu sebelum dipanggil Tuhan itu tidak sesat, maka kita perlu mempersiapkan diri, memperdalam relasi kita dengan Allah. Ya. Mempersiapkan diri, ya, memperdalam relasi kita dengan Allah, maka gereja menyediakan yang namanya itu pendampingan iman berjenjang.
agar domba-dombanya tidak sesat. Karena itu sejak kecil ada yang namanya bina iman anak. Imane dibina yang orang sesat. Jadi anak yang nanti semakin dewasa. Kemudian ada bin, dia iman remaja. Ben bina imannya itu berkelanjutan. Lalu ada bina iman orang muda, biom. Itu untuk OMK. Jadi bina iman itu mestinya berkelanjutan. Ben orang sesat. Lalu ada bina iman orang dewasa, biot. Ya, bina iman orang dewasa. Lalu yang terakhir adalah biul, bina iman usia lanjut. Nah ini sing usia lanjut ini kan wis nyedaki. Maksudnya nyedaki Gusti ya. Tapi nanti pun akan ke sana Pak. Ya. Maka biul ini nanti sudah mulai didata. Laku satukan diriku di dalam kurban dan kurban salibnya. Satukan diriku di dalam putramu dan kurban salibnya. Berjuang